I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas, karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di-skip aja. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Saat itu, aura tingkat tinggi pun dilepaskan di sana. Namun Diablo sama sekali nggak terpengaruh. Veldue pun berkata, hahaha, untuk sementara kita lupakan saja. Lagian, jika aku melawanmu di sini, sepertinya aku nggak bisa menang. Diablo pun berkata, kapanpun itu, jika lawanmu adalah aku, kau nggak mungkin bisa menang. By the way, di sini Mimin gak maksud spoiler, tapi kata-kata yang ini tuh udah melambangkan spoiler untuk volume yang belum rilis. Pantas saja Rimuru menilai Diablo bisa mengalahkan Veldue dalam wujud true body-nya. Ternyata memang fakta aslinya. Diablo sendiri juga yakin dirinya bisa mengalahkan Veldue sampai kapanpun. Dan fakta ini memang cukup gila, karena Veldue yang ada di wujud true body-nya mungkin lebih mendominasi dari Vel'Zar sendiri. Ya, meskipun kita nggak bisa membandingkannya dari segi tolak ukur kekuatan, tapi Vega sendiri merasakan kekuatan Veldue lebih menyeramkan dari Vel'Zar. Ya udahlah, karena takutnya spoilernya makin kejauhan, kita hentiin dulu sementara. Dan setelah itu, Veldue berkata, aku akan mundur untuk hari ini. Jika kau menggangguku lagi, bersiaplah Diablo. Diablo yang mendengar itu juga berkata, aku biarkan kau mengingat namaku terlebih dahulu. Karena itu, aku akan melepaskanmu saat ini. Dan bersiaplah untuk kubunuh lain kali. Dan setelah itu, Veldue pun memberikan perintah kepada Kazarim, Vega, dan Yuki untuk kembali. Tapi sebelum itu, Veldue ingin melihat Rudra dulu. Dia pun saat itu langsung mengendalikan dominasi ruang dan memindahkan semua pasukan di tempat itu. Dan pertempuran pun berakhir. Oh iya, di sini Mimin mau ngebongkar identitas asli dari Veldue. Buat yang baru nonton light novel Tensura, identitas asli Veldue merupakan salah satu ras kuat di dunia ini. Kalau ada Seven Primordial Demon yang menopang kekuatan iblis, ada juga Seven Primordial Angel. Dan Veldue ini adalah bagian dari Seven Primordial Angel. Bahkan lebih tepatnya, pimpinan terkuat di Seven Primordial Angel. Nah jadi, Seven Primordial Angel ini adalah pasukan yang sangat setia kepada dewa dunia, Star King Dragon Veldanava. Namun karena Veldanava telah tiada, Veldue lah yang menjadi pemimpin dari ketujuhnya, sekaligus sosok terkuat dari Seven Primordial Angel. Di sisi lain, setelah berhasil memakan Felgreen, Rimuru menjadi sangat senang. Namun Rimuru saat itu melihat kotanya yang telah mengalami rusak parah. Jika bukan karena Gel, kerusakannya pasti bakal lebih mengerikan lagi. Rimuru pun saat itu bertanya kepada Diablo, apa sih yang Diablo lakukan sebenarnya? Diablo pun berkata, maafkan aku tuanku. Aku tadinya mencegah seseorang untuk menghalangi Tuan Rimuru. Dia adalah orang yang selama ini mengawasi seluruh pertempuran. Rimuru yang ngira Diablo males-malesan pun langsung minta Diablo membantu yang lain. Bahkan Ciel juga kesel sama si Mamang Diablo, karena Ciel tuh tahu tujuan utama Diablo tuh cuma mau liatin Rimuru. Namun gak lama, Ciel pun mulai menyampaikan informasi. Ternyata Felgreen berada di bawah dominasi seseorang, meskipun banyak kekuatan Rudra di sana. Bahkan saat Ciel melihat pertarungan Carrera dan Tatsuya Kondo sebelumnya, Tatsuya Kondo juga telah didominasi oleh Rudra. Karena itulah, Raphael pun langsung menyarankan menjadikan Felgreen seperti Veldora. Dan saat ini, koridor jiwa telah terhubung antara Rimuru dan sebagian dari Felgreen juga. Ciel juga berkata,
Tuan Rimuru telah menandingi True Dragon. Jadi menyerap Felgreen pasti sangat mudah. Dan setelah percakapannya dengan Ciel, Rimuru pun langsung menyapa Felgreen di ruang tak terbatas. Saat itu, Felgreen sebenarnya masih marah sama Rimuru, tapi dia juga gelisah. Ciel pun saat itu menjelaskan, itu karena Felgreen telah terbebas dari dominasi Rudra. Rimuru dan Veldora terus meyakinkan Felgreen bahwa Rimuru nggak seperti yang dikiranya. Di sisi lain, di kapal udara, terlihatlah tubuh lain Felgreen yang dikelilingi oleh pasukan Rimuru. Gak cuma itu aja. Tiba-tiba, ruang asing yang Felgreen ciptakan dengan mudah dihancurkan. Semua karena ulah Diablo. Nah, apa Mimin bilang? Ruang yang bikin PD True Dragon gak bisa ditembus aja malah dihancurin sama Diablo. Melihat semua pasukan, Felgreen pun langsung maju untuk menjaga Rudra. Namun gak lama setelah itu, Carrera pun langsung menembakkan pistol milik Kondo. Itu langsung mengarah cepat ke arah Rudra dan merupakan tembakan yang bisa melemahkan Veldora sebelumnya dan hanya bisa digunakan sekali dalam sehari. Felgreen pun kaget karena pistol itu ada pada Carrera. Rimuru pun saat itu jelasin, itu karena Kondo telah mempercayakan Rudra pada Carrera. Melihat serangan itu, tubuh Felgreen yang ada di dekat Rudra pun berteriak dan melesat untuk melindungi Rudra. Namun sayangnya, serangan Carrera bahkan sampai menembus tubuh Felgreen dan terus mengarah kepada Kaisar Rudra. Tapi anehnya, Kaisar Rudra sama sekali nggak terluka. Carrera pun nggak menyangka serangannya bisa dipatahkan dengan mudah. Bahkan Rimuru dan Veldora juga kaget. Namun setelah melihat hal itu, Felgreen pun jadi ikut panik. Seolah Felgreen menyadari sesuatu yang sangat berbahaya dari tubuh Rudra. Tempat itu pun berubah menjadi tempat perlindungan mutlaknya. Dan yang Rudra lakukan sebelumnya adalah bagian dari kekuasaannya. Itu adalah skill perlindungan mutlak yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dengan syarat, Rudra harus punya pengikut yang setia padanya sebagai sumber energi darinya. Namun pada dasarnya, kekuatan ini adalah bagian dari kekuatan skill ultimate Raja Keadilan Mikael. Itu adalah skill ultimate yang bisa mengolah skill Castle Guard, yang membuat bom pemusnah ilahi Carrera bahkan gak bisa menembus penghalangnya. Shin pun kemudian kembali ke kapal udara. Terlihatlah Felgreen yang saat itu berkata, "Ah, jadi begitu ya. Ternyata kekasihku Rudra telah tiada. Karena saat ini Rudra memang bukan Rudra lagi." Sebenarnya, yang ada di dalam Rudra sudah diisi skill ultimate Raja Keadilan Mikael. Skill ini telah menjadi mana seperti layaknya Ciel dan Kronoa. Karena itulah, ketika Rudra telah tidak mendiami tubuhnya, Mikael masih memiliki tujuan yang ingin digapainya. Malahan adanya Rudra hanya menghambat tujuannya. Oke, balik lagi. Mikael yang dari awal berpura-pura jadi Rudra itu pun berkata kepada Felgreen, "Kau sangat bodoh karena berhasil ditipu olehku." Mikael pun terus merendahkan Felgreen karena berhasil ditipu olehnya. Dan saat itu, Mikael pun menggunakan skill dari Yuki yang bernama Dead Grabbing Palm. Namun Shin kembali ke ruang tak terbatas Rimuru. Rimuru pun bertanya kenapa Rudra bisa jadi Mikael. Felgreen pun menjawab, sebenarnya jiwa Rudra telah dikonsumsi oleh reinkarnasi berulangnya dan sekarang jiwanya telah habis. Skill Raja Keadilan Mikael pada dasarnya bukan milik Rudra, karena itu adalah skill dari Veldanava. Dan saat itu Rudra menukar skill Raja Perjanjian Uriel miliknya kepada Dewa Dunia Veldanava. Dan karena Veldanava telah tiada, skill Raja Perjanjian Uriel pun telah menghilang. Dalam hati Rimuru berkata, skill Raja Perjanjian Uriel kan ada padaku. Namun saat itu Rimuru masih diem aja. Karena masih membutuhkan informasi lebih banyak, Felgreen pun juga jelasin, Rudra nggak bisa ngendaliin skill Raja Keadilan Mikael sepenuhnya. Karena kekuatan jiwanya terus melemah. Dan tujuan dari Mikael sebenarnya tanpa diragukan lagi untuk membangkitkan Veldanava. Mendengar itu, Ciel pun berkata, jika dia ada di posisi Mikael, dia akan melakukan hal yang sama.
dan akan membangkitkan Tuan Rimuru. Shin pun kemudian kembali ke kapal udara, mengetahui kekasihnya yang saat itu telah tiada. Felgrin yang ada di kapal itu pun merasa sangat marah. Namun tiba-tiba serangan besar saat itu langsung menghantam tubuh Felgrin, dan muncullah Veldue di sana, orang yang bahkan bisa menjadi lawan sulit Diablo. Namun bagi Rimuru, Diablo tuh sebenarnya cuma males-malesan doang, karena Rimuru yakin jika Diablo serius mengerahkan semua potensinya, kemungkinan Diablo menang melawan Veldue juga ada. Tapi Veldue memang kuat, sampai-sampai bisa menggunakan dominasi ruang. Bahkan dominasinya bisa mencangkup True Dragon seperti Felgrin sekalipun. Veldue pun tertawa dan berkata, Felgrin akan segera lenyap dari dunia. Dan setelah itu Veldue pun mengucapkan selamat atas kebangkitan Mikael. Mikael yang mendengar ini pun tersenyum. Dan seketika sesuatu muncul dari tubuh Rudra dan mengikat Felgrin saat itu juga. Setelah itu, kekuatan Felgrin pun langsung diserapnya. Mikael berkata, ini sangat menyenangkan. Kekuatan Felgrin telah menjadi milikku. Rudra juga telah tiada. Dan setelah ini, akan kuserap kekuatan Veldora dan Velzar. Dan akhirnya kebangkitan tuanku Veldanava. Veldue pun senang mendengar kata-kata dari Mikael, tapi pasukan Rimuru nggak tinggal diam. Seketika, Sion dan Testarossa mengamuk menyerang Mikael, tapi sayangnya serangan besar itu nggak mempan. Semua serangan mereka bisa dipatahkan oleh pelindung absolut. Bahkan pelindung absolut itu sama sekali nggak tergores. Namun tiba-tiba terlihatlah pecahan-pecahan jiwa Rudra di sana. Sisa Felgrin saat itu ingin menangkapnya dan keluar dari dimensi Rimuru. Namun Rimuru malah menahannya. Felgrin pun menangis dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa membiarkan Rudra menghilang dari sisiku. Namun saat itu Ciel berkata, sisa-sisa jiwa Rudra masih bisa selamat jika Felgrin mau menerima kekuatan yang Rimuru berikan. Felgrin berkata, aku akan menerimanya. Tolong bantulah aku mendapatkan Rudraku kembali. Dan seketika Felgrin mulai memahami sesuatu. Semua skill seri keterampilan malaikat tidak bisa melawan dominasi mutlak milik Mikael. Dan skill Raja Cinta Kasih Felgrin juga termasuk dalam seri malaikat. Ketika Felgrin mau menyerah, Ciel marah berkata, skill King of Charity telah selesai dan menyatukannya dengan skill Raja Perjanjian Uriel. Felgrin pun jadi kaget. Skill Raja Perjanjian Uriel yang harusnya ada pada Veldanava malah dimiliki oleh Rimuru. Felgrin pun menyadari Rimuru selama ini nggak sendiri. Dia pun berkata, apakah kau yakin akan memberikan skill itu padaku, bahkan sampai menyatukannya dengan skill ultimateku? Itu artinya skill seri malaikat dari Felgrin gak akan jadi skill seri malaikat lagi. Meskipun itu punya kemampuan yang sama, tapi menjadi skill baru yang digabungkan dengan kekuatan skill ultimate lain dan menjadi skill dengan keberadaan baru. Felgrin benar-benar gak nyangka hal seperti ini bisa dilakukan orang selain Veldanava. Dan saat ini, Felgrin yang merupakan Source Dragon bahkan sampai berevolusi menjadi Flame God Kituga. Dan saat ini, Rudra gak lagi bisa mendominasi Felgrin. Setelah itu, Felgrin pun langsung diizinkan untuk mengejar sisa-sisa dari jiwa Rudra yang tersebar di seluruh dimensi dunia. Sebelum pergi, Felgrin sempat berkata, terima kasih banyak Rimuru. Rimuru pun tersenyum dan bilang, Felgrin dan Rimuru telah terhubung dalam koridor jiwa. Jadi kembalilah dengan selamat. Veldora juga berkata, serahkan sisanya padaku kak. Dan berhati-hatilah. Felgrin pun tersenyum dan berkata, kamu benar-benar lucu adik kecilku yang bodoh. Aku senang kau baik-baik aja. Dan selamat tinggal. Felgrin pun saat itu langsung pergi mengumpulkan semua jiwa Rudra yang tersebar di berbagai dimensi. Shin pun kemudian kembali ke kapal udara. Terlihatlah Rimuru yang udah muncul di sana. Melihat kehadiran dari Rimuru, Veldue pun sangat kaget. Rimuru saat itu berkata, kalian terlalu bangga.
Hal seperti ini mana bisa memusnahkan diriku. Aku tahu semua tentang kekuatanmu, tentang dominasi skill absolut dari Seri Malaikat. Kalian terlalu bodoh karena meremehkanku sampai sejauh ini. Apakah kalian merasa dua True Dragon mampu menahan diriku? Mendengar kata-kata seperti itu, Mikael pun berkata, sepertinya aku memang telah meremehkan dirimu. Saat ini, kekuatan Mikael udah sangat mengerikan. Tapi Rimuru sama sekali nggak takut karena Rimuru punya Ciel. Dalam hati Rimuru berkata, jika kau berani menyerang teman-temanku yang berharga, akan kubantai kalian semua di sini. Mendengar itu, Mikael berkata, baiklah kalau begitu, aku akan mundur untuk saat ini. Mendengar itu, Veldue pun terkejut. Namun karena itu perkataan dari Mikael, Veldue pun jadi nggak bisa ngebantah. Dan setelah itu, mereka pun pergi dari tempat itu untuk menyiapkan perang yang lebih besar lagi. Meski semuanya belum selesai, tapi seluruh pasukan Rimuru sangat bahagia karena mereka bisa menang dan memenuhi perintah untuk tidak terbunuh. Dan ini juga merupakan penutup volume 15. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!